Alhamdulillah sudah hidup motornya. Ini Mio GT 115 hidup tanpa aki. Ini kabel negatif, ini kabel positif tanpa aki dengan menggunakan Kipro NMAX. Ini Kipro-nya. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan ya. Tapi ini tidak untuk ditiru. Teman-teman sebaiknya mengganti soket ya. Soket. Biar lebih jelas, saya matikan dulu mesinnya. Oke, baik. Nah, untuk penjelasan Mio GT menggunakan Kipro NMAX All. Kipro NMAX All ini harganya boleh dibilang cukup murah ya, bahkan termurah. Di Yamaha itu termurah. Kipro NMAX All dibandingkan Mio ini lebih murah. Nah, jadi kenapa saya memilih menggunakan Kipro NMAX ya? Pertama, saya punya masalah di kendaraan ini. Ketika digas sedikit tinggi, dia nyendat seperti mesin mau mati. Nah, dan ketika saya cek pakai avometer atau multimeter digital, ternyata voltase yang masuk ke aki dari Kipro itu over ya, berlebihan. Normalnya voltase yang masuk ke aki itu 14, maksimal 15, itu normalnya. Sehingga yang menyebabkan aki bolak-balik ganti itu karena voltase yang berlebih. Sel aki bisa putus akibat voltase yang berlebih yang masuk ke aki. Akhirnya saya memutuskan untuk mengganti Kipro menggunakan Kipro NMAX. Nah, Kipro bawaannya ya, ini Kipro bawaannya. Ini Kipro asli. Nah, ini over. Lampu nggak masalah, lampu arus lampu normal, tapi arus pengecasannya itu over, sehingga saya memutuskan untuk ganti Kipro NMAX. Nah, setelah saya ganti menggunakan Kipro NMAX, alhamdulillah nyendatnya hilang. Walaupun ada sedikit jeda, itu mungkin masalah di sensor ISC-nya ya, tapi tidak seperti awal. Nah, oke, langsung saja untuk mekanisme pemasangan Kipro NMAX. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tentu melepas Kipro bawaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya kita potong kabel output spool ya, ini. Nah, ini kabel output spool itu ada dua, putih dua-dua. Nah, kalau yang ini kabel pulser ya, yang masuk ke CDI untuk pengapian ke busi. Ini yang masuk ke ECU maksudnya. Nah, kalau di karbu dia istilahnya CDI, kalau diinjeksi ECU. Nah, kita putus yang tersambung ke negatif ya, atau badan. Nah, ini ya. Nah, ini saya putus. Ini saya putus. Yang tersambung ke negatif saya putus. Nah, lalu saya tarik kabel, ini kabel biru, saya sambungkan ke soket. Jadi output dari spool dua-dua itu nanti masuk ke sini, ke Kipro.
Nah, ini menggunakan kabel kurang lebih semeter ya, kurang lebih. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini yang kabel biru sama yang di sampingnya ini. Nah, ini output dari spool. Kita bisa lihat warna dari sini ya. Nah, ya kurang nampak. Nah, itu ada warna putih ya, sebelah kiri. Nah, di samping kabel merah tuh, di depannya. Nah, ini adalah output dari spool. Kemudian output dari kipro untuk pengecasan ini kabel merah. Nah, nih kabel merah. Ini sebelah kiri atas ya kalau untuk di kipro. Jadi ini dia ada 5 pin, ada 5 pin atau 5 soket. Pin di bawah itu ada 2, itu untuk input dari spool atau output spool masuk ke kipro ya, inputnya. Kemudian output dari kipro itu pengecasan. Nih, ini kabel pengecasan. Saya menggunakan kabel kawat tunggal ya, kawat tunggal bukan kawat serabut, kabel kawat tembaga tunggal. Nah, kemudian ini saya solder di sini. Ini tidak untuk ditiru, teman-teman boleh istilahnya membeli aja soket kipro Tiger ya, atau cari di dealer Yamaha soketnya gitu. Sebaiknya seperti itu. Ini tadi saya buat seperti ini karena saya nggak bisa mengeluarkan kabel ini, melepas kabel dari soket ini nih, nggak bisa. Makanya saya punya inisiatif seperti ini ya, mudah-mudahan awet. Nah, jadi seperti itu. Ini badan, ini negatif ya, kabel kuning ini negatif. Nah, ini positif, aki ya, yang masuk ke aki, dari sini masuk ke aki. Inilah input. Nah, ini atau output dari spool. Nah, seperti itu.